Apa yang ada di pikiran lo ketika mendengar wajib militer atau WAMIL? Korea Selatan, opa-opa. Yes, Korea Selatan termasuk salah satu negara Asia yang menerapkan wajib militer pada masyarakatnya. Namun, selain Korea Selatan, aturan wajib militer ini diterapkan di beberapa negara lain seperti Korea Utara, Austria, Singapura, Malaysia, Israel, dan masih banyak lagi. Mengingat bahwa konflik Korea Selatan dan Korea Utara di tahun 1950 sampai 1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, sehingga membuat kedua negara ini masih bersih tegang. Selain itu, Singapura dan Israel. Nah, Singapura dan Israel ada wajib militer karena penduduknya yang sedikit dan mereka dikelilingi negara-negara yang penduduknya banyak. Jadi, wajib militer biasanya diberlakukan di negara-negara yang sedang berperang atau konflik dengan negara tetangganya. Dan wajib militer diberlakukan pada negara-negara yang penduduknya sedikit atau negara maju yang penduduknya udah gak tertarik lagi jadi militer. Mengingat bahwa Indonesia tidak pernah kekurangan human resource untuk direkrut TNI. Secara Indonesia penduduknya udah banyak dan minat TNI pun masih sangat tinggi. Pertanyaannya, kenapa Indonesia tidak menerapkan wajib militer? Biaya mahal, Pak, dan penduduk Indonesia nggak sedikit, Pak. Penduduk Indonesia banyak banget. Berdasarkan data administrasi kependudukan atau Adminduk per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 272 juta jiwa, di mana jumlah penduduk laki-laki kurang lebih 130 juta jiwa. Dan wamil ini biasanya diwajibkan bagi laki-laki, terutama pada usia 18 hingga 27 tahun, dengan data lebih dari 34 juta jiwa. Nah, dapat kita ketahui bahwa kalau penduduk Indonesia ingin mengikuti wajib militer, ya membutuhkan dana yang sangat amat besar untuk menampung lebih dari 34 juta jiwa tadi. Selain itu, negara harus memberikan gaji, fasilitas yang layak, belum lagi biaya pelatihan, peluru, ransel, dan masih banyak lagi. Jadi butuh dana yang besar kalau pengen ada program wamil. Cuman ya daripada program wamil, mending dana tersebut digunakan untuk peningkatan TNI atau anggaran yang dapat direlokasikan kepada sektor yang lebih berguna seperti infrastruktur dan pendidikan. 2. Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang. Saat ini Indonesia mungkin tidak dalam keadaan darurat perang, sehingga pemerintah tidak memprioritaskan wajib militer. Namun konflik yang akhir-akhir ini sering terjadi lebih banyak ke konflik internal yang lebih membutuhkan mediasi daripada perang. Coba lihat negara-negara yang ada wamil, seperti yang udah gue jelasin sebelumnya, Korea Selatan dengan Korea Utara, lalu Israel yang hidupnya dikelilingi negara-negara Arab, terus negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Australia. Mereka tidak ada potensi menyerang. Kenapa? Karena mereka yang akan rugi kalau menyerang Indonesia, khususnya secara diplomatik. Nah, beruntungnya Indonesia tidak hidup dikelilingi musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang. 3. Kekuatan militer Indonesia sudah ditakuti dunia. Dari dulu, kekuatan militer kita memang ditakuti atau disegani dunia. Bukan cuma kekuatan angkatan daratnya aja, tetapi angkatan laut dan udara juga bisa dijadikan kekuatan atau andalan. Berdasarkan data dari Global Firepower, Indonesia menduduki posisi ke-16 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Kalau dibandingkan dengan negara di Asia, Indonesia adalah negara dengan pasukan militer terkuat. Bangga gak sih? Padahal negara kita Indonesia tidak menerapkan wajib militer seperti Singapura, Korea Selatan, dan negara-negara lain, tapi militer kita tetap yang terkuat. Yes sir, istilah wajib militer ini udah gak asing lagi bagi kita. Karena dulu sempat rame di tahun 2019. Terus tentang wajib militer ini dibantah oleh Menteri Pertahanan kita, yaitu Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan bahwa kita tidak ada sistem wajib militer, tapi nanti sistemnya komponen cadangan. Yang perlu diperbaiki, dikoreksi itu adalah tidak ada wajib militer sama sekali ya. Jadi Kemhan, TNI tidak pernah mendorong program wajib militer. Yang kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini bukan wajib militer. Komponen cadangan ini adalah program tentara cadangan yang rekrutmennya secara sukarela. Beliau juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia dapat bergabung dalam komponen cadangan selama ia berstatus warga negara Indonesia dan berusia 18 hingga 35 tahun. Kemudian ingin mendaftar, misalnya syarat yang paling sederhana umurnya 18 sampai dengan
35. Seperti kata Pak Prabowo yang udah tadi gue bilang sebelumnya, katanya ada komponen cadangan. Yes, berarti kalau gitu ada komponen utama. Nah, komponen utama di sini yaitu TNI dan Polri yang merupakan garda terdepan penyelamatan dan pertahanan negara. Sedangkan komponen cadangan adalah pasukan cadangan militer atau semacam organisasi militer yang bertugas untuk membantu komponen utama. Cuman ada satu lagi nih, komponen pendukung, yaitu warga negara Indonesia. Jadi, Indonesia mah menerapkan wajib bela negara seperti yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Jadi, kalau suatu waktu diserang oleh negara asing, kita wajib membela negara kita. Ya kali, kalau negara kita diserang, kita diam aja anjir. Udah gila. So, Indonesia memang tidak menerapkan wajib militer, tapi mereka akan tetap dan siap kapan aja untuk membela negaranya. Kalau memang kondisinya benar-benar krisis diinvasi oleh negara lain. Bukti konkretnya yaitu peristiwa Hari Pahlawan 10 November 1945, di mana semua rakyat Indonesia menjadi satu dan berani melawan pasukan Inggris. Atau contoh lain, peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, di mana rakyat Indonesia bersatu juga untuk menolong TNI dalam upaya merebut daerah istimewa Yogyakarta dari kekuasaan Belanda. So, that's why Indonesia tidak menerapkan wajib militer. Kalau kalian ada opini lain, comment down below. Mari kita berdiskusi. My name is Alfi Saka. Thank you so much for watching and see ya.